Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini membuat pernyataan bahwa artificial intelligence akan dimasukkan dalam kurikulum mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Tentu saja usulan ini menarik karena menimbulkan kontroversi di publik, baik pro dan kontranya. Mari kita bahas pada episode catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Mari kita telaah substansi dari usulan Wapres Gibran terkait dengan penerapan AI dalam kurikulum pendidikan kita dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Walaupun terdengar progresif dan modern, tetapi kompleksitas tentu saja mengikuti penerapan AI dalam kurikulum kita. Misalnya, apakah infrastruktur sekolahnya sudah siap? Kita lihat misalnya sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA di Jawa dibandingkan dengan sekolah di pedalaman Kalimantan atau pedalaman Sulawesi atau bahkan pedalaman Papua, tentu saja kualitasnya berbeda dalam hal infrastruktur internet. Belum lagi kita berbicara dengan kualitas dari pendidikan gurunya. Apakah guru-gurunya sudah siap menggunakan AI dalam pengajaran dengan siswa dan mahasiswanya sehari-hari. Dan menurut penelitian dari World Economic Forum tahun 2023, itu sebanyak 60% negara berkembang itu belum siap menghadapi AI ya dalam hal digitalisasi pendidikannya. Jadi data-data ini tentu saja kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan tentu saja harus kita perhitungkan dalam penerapan AI di kurikulum pendidikan kita. Seperti yang kita telah ketahui setelah pidato yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran, maka banyak netizen ya yang mengomentari pidato tersebut. Yang pro beranggapan bahwa ini menandakan dengan adanya pendidikan AI ini membantu Indonesia dalam mempersiapkan ekonomi digital yang nantinya diharapkan memberikan pertumbuhan ekonomi yang kualitasnya lebih baik. Namun di sisi lain juga banyak kritikan terhadap proposal dari Wapres Gibran tersebut. Misalnya yang mempertanyakan terkait dengan kesiapan infrastruktur, terutama kesiapan infrastruktur internet di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi di daerah tertinggal. Apabila kita berbicara terkait dengan kesiapan dari para guru dan dosen, tentu saja banyak yang menganggap bahwa guru-guru kita dan dosen-dosen kita sebagian besar belum tinggi literasi digitalnya, apalagi menghadapi penggunaan AI yang literasi digitalnya adalah tuntutan yang sangat tinggi. Di sisi lain juga para netizen mengkritik bahwa permasalahan mendasar juga masih menghantui sistem pendidikan kita, terutama misalnya terkait dengan kemampuan baca dan menulis di tingkat SD masih ada yang kurang di beberapa daerah tertinggal. Kenapa kita tidak fokus pada hal tersebut? Selain itu, dalam hal kurikulum, kita sudah mengenal bahwa sistem pendidikan kita itu gonta-ganti kurikulum. Dan itu tentu saja merepotkan tidak hanya para siswa dan mahasiswa, tapi juga para orang tua yang pada akhirnya harus banyak mengeluarkan biaya karena harus membeli buku baru, referensi baru, dan bahan-bahan bacaan baru yang tentu saja biayanya tidak sedikit. Yang harus dipikirkan juga dengan penerapan AI dalam kurikulum pendidikan kita adalah dampak pada siswa maupun mahasiswa. Apakah dengan adanya AI justru memberi kemudahan sehingga menumpulkan daya kritis, daya analisis, dan daya kreativitas dari seorang anak. Ini tentu saja harus menjadi perhatian kita bersama karena yang membuat manusia itu lebih memberi nilai tambah itu adalah kemampuan daya analisis, daya kritis, dan daya kreativitas. Tentu saja AI bisa membantu tetapi jangan menjadi sebuah alat untuk menumbuhkan
mengembangkan ketiga keahlian tersebut di diri siswa dan mahasiswa Indonesia. Menanggapi pidato Wapres Gibran terkait dengan penerapan AI di kurikulum pendidikan kita, pemerintah merencanakan mengadakan pelatihan terhadap para guru dan dosen agar dapat fasih ya dalam menggunakan teknologi AI dalam proses pendidikan seperti mengajar dan juga riset. Solusi yang lain yaitu dengan adanya pemerataan pengadaan infrastruktur berupa pengadaan komputer serta fasilitas internet di sekolah dan universitas daerah tertinggal. Namun kita bisa melihat nanti apakah upaya dari pemerintah Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu benar-benar dapat diwujudkan. Penerapan AI dalam kurikulum pendidikan yang diusulkan oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka merupakan usulan yang positif. Namun ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan agar penerapan AI di kurikulum pendidikan kita menjadi lebih efektif. Saran pertama adalah dengan melakukan audit kesiapan digital di daerah-daerah tertinggal sebelum penerapan kurikulum nasional itu diterapkan. Kemudian saran kedua adalah dilakukan pelatihan kepada para guru dan para dosen, tidak hanya soal AI tetapi juga terkait dengan pedagogi digital, karena hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan daya kritis siswa dan mahasiswa. Usulan berikutnya adalah fleksibilitas kurikulum AI harus disesuaikan dengan kapasitas, kemampuan, serta jenjang pendidikannya. Dan yang terakhir adalah adanya kemitraan yang strategis, terutama dengan pihak swasta dan pihak multinasional yang memiliki kurikulum AI dengan standar internasional, sehingga memastikan bahwa standar kurikulum yang diterapkan di Indonesia itu kurang lebih sama dengan standar kurikulum AI internasional. Penerapan AI dalam sistem pendidikan kita tentu saja merupakan kemajuan yang patut dipuji. Namun ingin saya tekankan lagi bahwa jangan sampai penerapan AI tersebut mengurangi daya analisis, daya kritis, dan daya kreativitas dari para siswa dan mahasiswa. Karena kita ingin menciptakan suasana pendidikan, ekosistem pendidikan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih baik. Tentu saja itu dibutuhkan kemampuan analitis, kreativitas, dan kritis yang sangat baik. AI di kurikulum katanya solusi, tapi otak kita terancam jadi stagnasi. Kemajuan teknologi membawa janji pasti, tapi apakah itu justru hilangkan kreativitas yang asli? Sampai jumpa di episode cakep berikutnya bersama saya, Wisnu Yuwono.